Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi segmentasi yang merupakan salah satu materi pada mata kuliah Computer Vision. Sebelumnya kita mulai dari definisinya dan idenya sebenarnya bagaimana. Nah, sebenarnya definisi dari segmentasi ini adalah membedakan antara objek dan background. Jadi hanya ada objek atau background. Bisa juga sebenarnya yang ada ditambah-tambahkan, misalkan objek, background, bukan background, tapi bukan objek dan seperti itu. Jadi ada pada dasarnya dia hanya membedakan antara objek dan background. Perkara nanti misalkan ada objek 1, objek 2, objek 3 dan lain-lain, itu adalah definisi tambahan dari segmentasi ini. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan segmentasi ini atau melakukan segmentasi ini? Idenya adalah dengan melihat dari batas dari gambar ya, batas dari sebuah gambar atau tepi dari sebuah gambar. Saya kasih contoh, misalkan ada gambar yang sebelah sini, jadi kita mau mendeteksi mana yang objek, mana yang membedakan mana yang objek, mana yang background. Nah, kalau misalkan yang seperti ini biasanya yang disebut sebagai objek adalah bagian yang ini. Nah, sedangkan backgroundnya adalah selain yang itu gitu kan ya, selain yang ini putih di tengah ini. Jadi nanti pada hasilnya, pada akhirnya dia akan menjadi gambar yang di bawahnya, yaitu hanya ada objek dan backgroundnya saja. Dimana background biasanya diberi warna hitam, objek diberi warna putih. Karena hitam gampang ya, tinggal kasih angka 0, sedangkan untuk objek diberi angka 1 untuk citra grayscale. Nah, selanjutnya bagaimana prosedur-prosedurnya atau bagaimana caranya? Jadi, yang pertama kita mulai dari sebuah image. Nah, dilakukan edge detection di sini. Setelah itu baru diklasifikasikan antara objek dan background. Untuk lebih jelasnya, saya beri contoh yang seperti ini. Jadi, misalkan ada sebuah objek gambar yang seperti ini, ada sebuah gambar yang seperti ini, di mana ada gambar rumah dan gambar di belakangnya backgroundnya adalah gambar langit. Nah, setelah di edge detection, kita mendapatkan gambar yang sebelah sini, gitu kan ya, gambar yang bawah ini. Nah, selanjutnya barulah diklasifikasikan mana ya dia itu yang objek, mana yang di background. Nah, klasifikasi inilah yang penting dalam mensegmentasi objek. Jadi kita harus tahu bagaimana caranya mengklasifikasikan. Jadi kalau misalkan yang ini idenya, misalkan ya, saya punya ide misalkan bagaimana cara mengklasifikasikan yang bawah ini yang di dalam edge ini sebagai sebuah objek ya, kita tinggal cek misalkan ini di sini titiknya ada di sini, jaraknya ke ke tengah ke tengah jaraknya ke sebuah edge dia sangat pendek, misalkan kita bisa menggunakan fungsi jarak. Jika jaraknya pendek, maka dia diklasifikasikan sebagai diklasifikasikan sebagai objek, misalkan seperti itu. Atau misalkan juga bisa dengan klasifikasi jika dia di dalam sebuah edge, di dalam yang ini kan nilainya ini satu semua ya. Jika di dalam satu ini, maka dia langsung akan bernilai 1. Jadi kalau sudah ketahuan satu ini langsung diklasifikasikan, jika dia di dalam itu, di dalam satu ini, maka dia langsung 1. Jadi nanti dia akan menjadi putih seperti itu. Jadi satu objek ini dia akan menjadi putih. Atau bisa juga kalian tetap mengklasifikasikannya sesuai dengan edge-nya. Tapi jika diklasifikasikan sesuai edge-nya, dia hanya akan menjadi seperti ini, di mana background-nya yang hitam ini kita hilangkan, dia menjadi objek yang seperti ini, di mana ya tidak terlalu jelas ya, seperti ini ya gitu ya. Nah, tapi jikalau kita memisahkan yang di dalam objek juga, bisa jadi dia bentuknya menjadi seperti ini gitu kan ya, dimana untuk yang putih ini adalah objek, untuk yang hitam adalah backgroundnya. Nah, di sini juga nggak terlalu kelihatan ini gambar apa sebenarnya. Nah, untuk itu nanti dari segmentasi ini bisa dilanjutkan ke ekstraksi fitur, setelah itu baru pengenalan seperti itu. Biasanya dilakukan segmentasi terlebih dahulu untuk membedakan object of interest dengan backgroundnya. Nah, selanjutnya contoh gampangnya
saya kasih dari source dari luar ya. Jadi misalkan saya punya citra asli RGB-nya seperti ini. Nah, pertama dilakukan ya tentu saja dilakukan pemisahan layer, terusnya reshape dan lain-lain. Biasanya untuk eksternal source-nya saya akan sudah saya cantumkan di apa itu namanya? Di e-learning. Jadi misalkan jumlah klasternya kita akan mau membedakan 3 ya. Jadi ada yang objek, ini objek, ada yang dia itu namanya shadow atau bayangan, ada yang background. Misalkan seperti itu. Jikalau 3, jika 2 ya cuman objek sama apa itu namanya? Objek dan background saja. Kalau 4 ya mungkin ada objek ini, objek itu, dan bayangannya. Misalkan seperti itu. Jadi untuk yang jumlah klaster 3 ini maksudnya adalah ada objek, ada bayangan, bisa jadi bayangan, ada juga yang dia itu dianggap sebagai bayangan. Gitu, seperti itu. Jadi objek, bayangan, dan background. Jadi bentuk pertama ya jelas kita lakukan seperti ini, lakukan double, dan dia dipisahkan antara komponen red, green, dan blue-nya. Selanjutnya di reshape. Reshape ini adalah agar matriks berubah menjadi vektor ya. Jadi yang ini menjadi satu vektor dengan panjang M kali N. Ini juga sama. Selanjutnya digabungkan atau dibentukkan sebuah vektor jadiin satu. Jadi vektor RG dan B ini yang sudah menjadi vektor, dia dijadikan menjadi satu. Jadi satu vektor dengan fungsi KAT 2, R, G, dan B. Jadi dia menjadi satu vektor panjang yang isinya adalah seluruh komponen intensitas pixel dari red, green, dan blue. Nah, selanjutnya setelah dilakukan hasil, kita lakukan dengan menggunakan K-means. Kenapa menggunakan K-means? Karena ini clustering paling gampang ya. Jadi fungsinya di MATLAB juga sudah ada. Kita tinggal K-means, RGB, dan ini adalah jumlah klasternya. 3. Jadi 3 adalah jumlah klaster. Selanjutnya akhirnya dapatlah bahwa dia itu Dia itu menjadi sebuah klaster-klaster. Jadi nanti titik-titik ini, jadi ada titik di sini, pixel di sini, itu dia akan lebih mirip masuk ke klaster mana. Jadi masuk klaster 1, klaster 2, atau klaster 3. Nah, di sini nanti setelah dijadikan menjadi dia sebuah sudah digolongkan dalam klaster, akhirnya dia akan di reshape lagi menjadi bentuk M, N. Jadi dia itu akan menjadi sebuah matriks lagi dengan matriks H. Jadi dia menjadi satu matriks yang dia itu isinya nilainya adalah 1 sampai 3, yaitu golongan 1 sampai golongan 3 saja. Nah, bagaimana caranya kita mengkonversikan dia ke ke skala grayscale? Ya kita tinggal bagi 3 saja. Jadi kalau yang golongan 3 nanti dia akan menjadi warna putih 1 gitu kan. Golongan 2 per 3 0,66 dia akan menjadi abu-abu, sedangkan golongan 1 per 1 menjadi 1 per 3 menjadi 0,3 dia akan menjadi mendekati ke hitam seperti itu. Jadi nanti hasilnya dia akan didapatkan seperti ini. Jadi dia itu bisa dibagi menjadi golongan 1 itu biasanya golongan 1 yang hitam ya, ini golongan 1 yang hitam ini, golongan 2 yang sebelah sini ya kan, dan golongan 1 yang ini, golongan 2 yang ini, dan golongan 3 adalah yang putih-putih yang sebelah sini. Nah, perhatikan bahwa yang ini ternyata tidak merepresentasikan dari gambar. Kenapa begitu? Karena perhatikan yang backgroundnya sudah benar yang sebelah sini, tapi yang shadow dia dianggapnya sebagai yang hitam. Makanya kita bisa ganti dia warnanya. Kita tinggal sesuaikan saja. Jadi misalkan yang golongan 1 tadi adalah golongan yang hitam ini, kita rubah dia menjadi golongan 2. Jadi yang hitam yang seperti ini kita rubah menjadi 2, yang di tengah ini yang golongan 2 dirubah menjadi 1, dan yang di tengah ini dirubah menjadi golongan 3, dan yang di luar yang merupakan background dia dirubah menjadi golongan 3. Jadi yang di sini ini adalah golongan 1, ini menjadi golongan 2,
dan ini menjadi golongan 3. Akhirnya menjadi gambar yang di bawah ini. Dia menjadi gambar yang kita inginkan, di mana area of interest atau objeknya adalah gambar yang berwarna putih. Nah, sebenarnya yang di sini juga udah bener ya, tinggal kita cuman nggak enak aja tuh ngelihatnya karena object of interestnya berwarna abu-abu. Biasanya object of interest diberikan warna putih seperti itu. Jadi ini adalah sedikit mengenai segmentasi. Silakan kalian coba-coba karena untuk UAS akan saya keluarkan di project UAS. Jadi project UAS akan saya, insya Allah minggu ini akan ada kejelasan dan akan ada video selanjutnya itu mengenai segmentasi. Jadi tolong diperhatikan karena materi bukan segmentasi. Yang video selanjutnya adalah mengenai ekstraksi fitur. Nah, untuk ekstraksi fitur ini merupakan kelanjutan dari segmentasi ini. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana caranya kalian akan mencoba bagaimana caranya mengklasifikasikan atau bukan mengklasifikasikan ya, mengekstrak fitur dari hasil yang kalian hasil gambar yang telah kalian segmentasi. Jadi proses awalnya adalah segmentasi ini. Silahkan dicoba-coba di MATLAB-nya. Kalian boleh gunakan gambar-gambar yang tersedia di internet untuk coba-coba saja. Nah, untuk video selanjutnya akan membahas mengenai ekstraksi fitur, terutama bagian area dan compactness. Nah, itu akan masuk di dalam tugas akhir untuk UAS. Dan untuk UAS ini, waktunya insya Allah 2 minggu. Dari setelah dia 1 sampai 2 minggu setelah dia diberikan deskripsi tugasnya. Bagaimana dengan tugasnya selain PPT? Maksudnya detail tugasnya nanti akan saya upload, tapi kemungkinan akan sama dengan UTS yang kemarin, yaitu ada PPT, ada program, ini tambahan ya, ada program, dan terakhir ada video kalian menjelaskan programnya itu jalannya bagaimana, seperti itu. Oke, sekian saja untuk materi kali ini, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.